Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang dimaksud dengan khawariqul 'adah? Khawariqul 'adah ialah perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian yang menyimpang dari adat kebiasaan. Itu adalah khawariqul 'adah. Khawariqul 'adah di antaranya ialah mukjizat yang diberikan Allah kepada para rasul, para anbiya. Yang kedua ialah karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, para kekasih Allah. Kemudian yang ketiga ialah sihir yang Allah berikan kepada orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Itu adalah sihir. Jadi khawariqul 'adah itu bukan hanya karamah, tapi tiga. Ada mukjizat, kemudian ada karama, kemudian ada sihir, dan ada yang mengatakan ma'unah. 4 ya. Nah, itu semuanya adalah Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Khususnya karamah dan mukjizat. Allah berikan kepada orang-orang pilihan dikarenakan faktor apa? Dikarenakan faktor kesolehan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, pada para nabi dan rasul, mereka mempunyai mukjizat. Kenapa? Karena faktor ketakwaan dan kesolehan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan Allah berikan mukjizat, sehingga ada kejadian-kejadian yang itu menyimpang dari adat kebiasaan. Seperti halnya Rasulullah SAW dari tangannya pernah keluar air, ya, itu mukjizat. Seperti Rasulullah ketika beliau menyuguhi daripada Abu Hurairah berupa susu, yang itu kalau diminum pasti jatahnya tuh satu orang pasti habis, tapi ketika diberikan kepada para sahabat dengan jumlah banyak tidak habis-habis. Itu merupakan mukjizat juga. Dan banyak lagi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Di antaranya yang paling besar ialah kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian Rasulullah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam yang kita masyhur, yang kita fahami, yang kita ketahui, bisa membelah daripada lautan. Kemudian bisa mengubah daripada tongkatnya menjadi ular. Dan mukjizat Nabi yang lain seperti Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta dan sebagainya. Itu merupakan mukjizat, khawariqul 'adat. Itu di luar kebiasaannya. Orang-orang tidak bisa melakukan seperti itu, hanya orang-orang tertentu. Yang itu di antaranya ialah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah khawariqul 'adat yang kedua ialah karamah. Karamah diberikan oleh Allah kepada para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Mereka orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para wali Allah seperti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam merupakan wali, bukan nabi tapi wali. Ketika beliau lagi dalam keadaan posisi di mimbar, tiba-tiba ada makanan datang gitu ya, itu yang diberikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah SWT. Dan orang-orang pada waktu itu kaget, ini musim panas kok masih ada buah-buahan yang itu biasanya ada di musim dingin. Itu karamah yang diberikan Allah kepada hambanya yang bertakwa. Dan karamah juga diberikan kepada para ulama. Kata guru saya, di antaranya ialah Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka para imam mujtahid mempunyai karya yang besar, mempunyai karya yang agung, ya. Seperti dalam literasi kitab mereka seperti Al-Muwatta, Ar-Risalah, Al-Um, dan kitab-kitab yang lainnya yang sampai sekarang masih dipergunakan, dibaca, dipelajari oleh para santri. Itu juga merupakan karamah. Karamah melalui tulisan-tulisan mereka. Sehingga dengan tulisan mereka itu, dengan karya mereka itu, mereka harum di tengah-tengah umat. Jadi karamah itu bukan hanya sesuatu yang di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan. Tapi dalam bidang ilmu pun itu termasuk karamah. Nah, kemudian yang seterusnya yaitu sihir. Khawariqul 'adah yang ketiga ialah sihir. Sihir pun adalah keadaan-keadaan yang menyimpang dari adat kebiasaan.
Seperti orang tidak bisa terbang, ini kok bisa terbang, itu sihir. Yang tadinya tidak bisa berjalan di atas air, ini bisa berjalan di atas air. Yang tadinya tidak bisa melihat alam gaib, ini bisa melihat alam gaib. Yang tadinya harusnya dibacok ataupun ditebas terbunuh, tapi ini tidak terbunuh. Itu sihir. Nah, orang-orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan supranatural, kebanyakan di masyarakat itu, masyarakat berpemahaman mereka itu orang-orang yang mempunyai karomah. Ini sangat keliru ya. Pemahaman ini keliru. Karomah itu diberikan kepada mukmin yang soleh, kepada kekasih Allah, kepada orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik gitu. Dan karomah itu tidak bisa diwujudkan dengan permintaan orang yang bersangkutan, tapi itu hak Allah. Dan biasanya tidak sewaktu-waktu, tidak setiap saat karomah tersebut itu ada. Tapi itu tergantung Allah. Seseorang yang tadinya dia tidak bisa melihat alam gaib, kemudian Allah bukakan alam gaib, begitu kan, sehingga dia bisa melihat, itu juga bisa jadi karomah, bisa. Cuman yang namanya karomah tidak setiap saat bisa dihadirkan. Nah, sewaktu-waktu Allah akan tutup kembali karomahnya. Nah, sementara informasi yang beredar di masyarakat, orang yang bisa melihat jin, kemudian sampai bertarung dengan dukun, mereka disebut wali-wali Allah, disebut karomah. Belum tentu juga. Kalau kemampuan dia bisa melihat jin itu atas dasar dia berguru kepada seseorang, ada ritualnya, ada puasanya, kemudian ada ritual puasanya, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan, itu bukan karomah. Itu malah aktivitas yang menyimpang dari syariat. Kenapa? Karena dia ingin menyaksikan alam gaib dengan menggunakan ritual-ritual tertentu. Kalau orang semacam ini biasanya dia bisa melihat alam gaib, dia bisa melihat alam gaib kapan saja. Dia bisa melihat alam gaib kapan saja, bisa melihat jin kapan saja, bahkan bisa menghadirkan jin, mendatangkan jin dan sebagainya. Itu bukan karomah. Itu merupakan penyakit yang dikenal dengan indigo. Orang-orang yang bisa melihat alam gaib, orang-orang yang punya indera keenam, yang dia dapatkan dari gurunya, yang dia dapatkan dengan cara berguru, ya, baik itu di puasaan, berendam di air, tapak dan sebagainya. Bukan karomah. Karomah itu hanya diberikan kepada orang soleh, mukmin soleh, dan tidak setiap waktu Allah berikan. Tidak setiap waktu Allah berikan. Para sahabat saja yang paling soleh, yang paling bertakwa setelah Nabi, mereka tidak setiap saat bisa melihat alam gaib. Tidak setiap saat mereka bisa menyaksikan jin. Tidak setiap saat mereka, ada sewaktu-waktu memang Allah tampakkan, tapi terkadang mereka tidak bisa lihat juga. Tidak lihat juga. Nah, itu merupakan khawariqul adat.